warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Eli Anjarsari, SSI MPD, dosen Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Lamongan. Untuk tugas hari ini yaitu membuat real teaching selama 1 jam, selama 100 menit dan 15 menit, yaitu tugas untuk diklat applied approach yang dilaksanakan oleh Universitas Pasundan. Baik, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kenapa kok saya adakan perkuliahan perdana? Karena minggu depan insya Allah saya tidak bisa memasuki perkuliahan di kelas sampean-sampean ya, karena ada kegiatan di luar kota. Baik, sudah baca jadwal yang sudah saya share kemarin? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Terus metode statistika ada di hari apa? Selasa kalau nggak salah, Bu. Selasa apa Senin gitu. Bentar. Selasa atau Senin? Ayo pastikan. Hari apa? Hari apa, Mbak? Halo? Hari apa? Kayak tak kurang siap ini. Hari Senin, Bu. Hari Senin ya? Bu. Jam berapa? Jam kedua? Jam ke-4 sampai 6. Jam ke-4 sampai 6. Oke, sebelum kita memasuki materi, kalian harus tahu RPS tentang mata kuliah metode statistika ini. RPS itu apa? Rencana pembelajaran semester. Ya. Oke, izin saya share screen. Ini. Sudah nampak screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oke, mata kuliah metode statistika. Di sini ada beberapa CPL dan tujuan dari perkuliahan metode statistika untuk capaian pembelajaran mata kuliah langsung. Ya, ini ada 4, yaitu mampu menggunakan dan mengeksplorasi konsep teori statistik yang meliputi statistik deskriptif, statistik parametrik, ada non-parametrik, wawasan dan keterampilan tentang aplikasi konsep dengan penuh tanggung jawab atas pekerjaannya secara mandiri. Itu yang diharapkan. Yang nomor 1. Yang kedua, mahasiswa mampu memecahkan masalah konsep teori-teori statistik yang meliputi statistik deskriptif, statistik parametrik, non-parametrik, wawasan dan keterampilan tentang aplikasi konsep secara sistematis dan terukur. Tadi yang pertama secara tanggung jawab dan mandiri, yang kedua yaitu secara sistematis dan terukur, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi konsep teori-teori statistik secara berkelompok secara berkelompok serta mampu mengevaluasi dan mengambil keputusan berdasarkan hasil kerja kelompoknya. Yang terakhir yang diharapkan mahasiswa mampu menerapkan statistik deskriptif, statistik parametrik, statistik non-parametrik, wawasan dan keterampilan tentang aplikasi konsep pada pemecahan masalah yang kalian jumpai, gitu ya. Oke, di sini ada beberapa materi
Bahan kajian, yang pertama kita akan membahas mengenai ruang lingkup pengantar statistik. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas statistik deskriptif, populasi sampel, ada pengujian normalitas data, ada mean, median, dan modus, ada konsep dasar pengujian hipotesis, kemudian hipotesis komparatif, ada asosiatif, kemudian statistik untuk pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Yang terakhir adalah kita belajar mengolah data statistik. Nah, mengolah data statistik nanti ini kita memakai software yang namanya SPSS. Nanti kita akan mempelajari setelah UTS ya. Oke, sebelum UTS ada berapa pertemuan? Sebelum UTS ada berapa pertemuan? Halo? Masih di mute yang ngomong. Ayo. Sebelum UTS ada berapa pertemuan? Coba jawab. Ada 8 kan? Iya. Iya. 8 itu sudah masuk UTS, berarti 7 pertemuan, setelah itu ke pertemuan 8-nya UTS, dan pertemuan UAS-nya ada di pertemuan ke-16. Gitu. Yang pertama, ini minggu berarti pertemuan pertama. Kemampuan akhir pada pembelajaran pertemuan kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar penelitian dan statistik. Indikator yang harus dicapai yaitu ketepatan menjelaskan konsep-konsep dasar penelitian dan statistik. Oke, nanti saya adakan presentasi juga dan ada diskusi kelompok. Nah, untuk pustakanya kalian bisa memakai buku Books GEP ini Statistics for Experiment dari John Wiley and Stone. Kemudian yang dari Indonesia kalian bisa memakai bukunya Prof. Dr. Sugiono. Judulnya statistik untuk penelitian, ya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, yang kedua ini mengenai statistik deskriptif ya tadi ya. Statistik deskriptif yaitu tujuannya mampu memahami variabel-variabel penelitian termasuk jenis-jenis data penelitian, kemudian skala pengukuran dan teknik analisis statistik yang tepat dan sesuai dengan jenis penelitian. Nah, ini nanti RPS-nya saya share, samain baca-baca dulu ya. Oke, yang pertama tadi apa? Yang pertama, kita akan membahas mengenai halo. Konsep penelitian dan statistik. Oke, mengenai ini materi pembelajarannya yaitu ruang lingkup penelitian statistik. Oke, saya stop share dulu. Akan saya share screen lagi PPT yang akan kita pelajari hari ini. Oke, masih ada yang belum bergabung? Muncul? Muncul, Bu. Oke. Saya slideshow dulu. No. Oke, muncul ya. Penelitian dan statistika. Ya, pertemuan hari ini. Oke. Apa itu pengertian penelitian? Penelitian itu adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ya, itu namanya penelitian. Terus kalau skripsi dinamakan penelitian tidak? Kalau skripsi bisa dikatakan penelitian atau tidak? Iya, Bu. Iya. Kenapa? Nggak usah ragu jawabnya. Salah nggak apa-apa. Loss.
Ya karena kita meneliti sesuatu untuk mendapatkan data. Ya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Deskripsi itu dinamakan penelitian juga. Kemudian berdasarkan pengertian di atas, ini ada 4 hal yang perlu dipahami. Ada 4. Yang pertama itu cara ilmiah, yang kedua data, tujuan, dan kegunaan. Apa itu masing-masing kita pelajari satu persatu ya. Cara ilmiah. Cara ilmiah itu penelitian berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu berupa rasional, empiris, dan sistematis. Rasional sendiri ini adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, rasional, logis ya, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Gitu. Kemudian empiris, empiris itu cara-cara yang digunakan dalam penelitian yang diamati oleh indera manusia sehingga orang lain juga dapat mengamatinya. Kita mengamati itu kan berupa data. Lah, data tersebut harus rasional, harus empiris, harus sistematis, gitu ya. Kalau sistematis itu proses yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan langkah-langkah tertentu yang nantinya data tersebut bersifat logis. Itu kalau sistematis. Kita pelajari dasar-dasarnya dulu. Oke. Sekarang kita masuk ke data. Tadi apa? Yang penelitian tadi? Apa aja yang dibutuhkan? Data, tujuan, lalu Metode. terus kurang satu. Cara ilmiah. Oke, data. Data yang diperoleh melalui penelitian itu harus mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Harus valid, harus reliable, dan harus objektif. Ya, apa itu Bu valid, reliable, objektif? Baru denger, nggak tahu Bu. Oke, kita pelajari satu persatu ya. Kalau valid, valid menunjukkan derajat ketepatan, yaitu ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Misal kalian meneliti siswa yang malas belajar. Lah, berarti instrumen-instrumen indikatornya itu harus valid, harus divalidasi oleh tim ahli. Nantilah di mata kuliahnya Bu Eti nanti akan dipelajari lebih lanjut ya, mengenai validitas dan reliabilitas itu. Kemudian reliable menunjukkan derajat konsistensi, yaitu konsistensi data dalam interval waktu tertentu. Objektif itu lawan dari subjektif, menunjukkan derajat persamaan persepsi antar orang, gitu ya. Itu harus bersifat objektif juga. Terus yang dimaksud tujuan, tujuan peneliti sendiri itu meliputi 3 macam, yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan suatu pengetahuan. Kalau penemuan, berarti data yang diperoleh itu benar-benar data yang sebelumnya tidak ada, ya kan? Kan kalian menemukan sesuatu yang baru. Itu namanya penemuan. Kalau pembuktian berarti data yang diperoleh itu diperlukan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap suatu pengetahuan. Misal, sebelumnya si A sudah meneliti ini. Terus sampean juga pengen meneliti itu. Berarti sampean membuktikan namanya, ya. Pengembangan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu digunakan untuk memperdalam dan memperluas suatu pengetahuan. Itu ada suatu data yang sudah diteliti, kemudian sampean pengen mengembangkan, memperluas, pengen mengembangkan produknya atau apanya, itu namanya penelitian pengembangan. Oke, kegunaannya apa? Secara umum data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan. Memahami yaitu berarti memperjelas suatu masalah yang sebelumnya tidak diketahui lalu menjadi tahu. Kan gitu toh tujuannya penelitian ya. Kemudian memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah yang ada. Sampean berusaha memecahkan data yang belum valid misalnya. Kemudian mengantisipasi
Berarti suatu upaya dilakukan sehingga masalah ini tidak timbul. Terus masuk ke variabel penelitian. Apa itu variabel? Oke, dalam penelitian itu terdapat kuantitatif, kualitatif. Kalau dalam penelitian kuantitatif, ini biasanya peneliti melakukan pengukuran terhadap keberadaan suatu variabel dengan menggunakan instrumen tertentu. Instrumen tersebut itu nanti yang diciptakan istilahnya oleh seorang peneliti sendiri. Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus penelitian untuk diamati. Nah, sama pengen meneliti siswa yang malas belajar, berarti variabelnya adalah siswa malas belajar, gitu ya, paham? Variabel itu sebagai atribut dari sekelompok orang atau objek yang mempunyai variansi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok tertentu. Oke, contoh dari atribut. Nah, kalian bisa mengamati, meneliti tinggi, berat badan, sikap, motivasi siswa, terus kemudian kepemimpinan, bisa meneliti disiplin kerja juga, gitu ya. Berat, ukuran, bentuk, dan warna atribut dari objek. Itu namanya atribut dari sebuah penelitian. Kalau atribut-atribut itu sama, maka bukan suatu variabel. Jadi dikatakan variabel karena adanya variasinya, gitu. Contoh, oke. Tinggi badan. Tinggi badan itu kan atribut dari seseorang. Ada yang 160 cm, 170, 167, itu namanya variabel, ya. Kemudian bentuk, ada yang bulat, lonjong, segi 4, segi 3. Itu namanya variabel. Jadi beda. Nah, kemudian macam-macam variabel sendiri ini ada dua. Ada variabel independen dan ada variabel dependen. Kalau variabel independen ini sifatnya bebas. Maksudnya apa? Nah, ini. Variabel independen ini bisa disebut variabel stimulus, input, prediktor, atau antecedent. Variabel ini yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen. Variabel dependen itu terikat, kalau independen itu bebas. Jadi variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi. Nanti kita masuk ke contoh. Kemudian variabel dependen itu variabel terikat. Ini bisa disebut dengan variabel respon, output, kriteria, atau konsekuen. Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, gitu ya. Jadi variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Paham? Oke. Antara variabel independen kurang paham? Kurang pahamnya di mana? Di bagian variabel independen. Iya, yang nggak paham apanya? Di perbedaan tadi lebih yang dengan jelaskan. Oke, variabel independen, variabel bebas, ya. Variabel dependen, variabel terikat. Maksudnya apa? Ya, variabel independen itu variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Itu teorinya. Kita masuk ke contoh supaya kalian lebih jelas ya. Oke, ini antara variabel independen dan dependen tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berpasangan. Contoh, panas dan muai panjang. Panas itu variabel independen, variabel bebasnya yang muai panjang itu variabel dependen, variabel yang terikat. Tadi variabel independen apa? Variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Gitu ya. Oh, berarti variabel independen itu mempengaruhinya Iya. itu gimana ya, Bu? Ya, muai panjang akibat dari apa? Akibat dari panas, gitu ya. Kemudian produktivitas kerja yang menurun, itu berarti yang diteliti apa ya? Kepemimpinannya, gitu. Kan mempengaruhi.
saling mempengaruhi. Nilainya turun, ya karena malas belajar. Berarti yang malas belajar, apanya? Dependent, yang nilainya turun independen gitu. Intinya dependent dan independen ini saling berpasangan. Ya. Oke, ini ada variabel moderator juga, ternyata ada 5. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat hubungan antara variabel independen dan dependen. Bisa memperkuat dan memperlemah kalau variabel moderator ini. Sering disebut juga sebagai variabel independen yang kedua. Contoh, hubungan suami istri akan semakin akrab bila telah mempunyai anak. Lah, anak ini dia sebagai variabel moderatornya. Kalau variabel independennya yang mana? Yang mana, ayo? Variabel independennya yang mana? Yang suami istri. No, Suami istri. semakin akrab ya, Semakin yang mempengaruhi. Kemudian dependennya yang hubungan suami istri. Oke. Itu variabel moderator ya. Sekarang variabel intervening. Variabel yang secara teoritis mempengaruhi, bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi tidak terukur. Contoh, anak yang pandai nilainya akan tinggi, tetapi dalam kasus tertentu ada anak yang pandai nilainya rendah, ternyata ia sedang sakit hati dan frustasi sewaktu mengerjakan soal. Lah, berarti sakit hati dan frustasi ini merupakan variabel intervening. Kenapa? Karena variabel independen dan dependennya ini tidak bisa terukur. Ya, ada alasan tertentu yang membuat dia nilainya rendah. Padahal dia pandai. Gitu ya. Paham? Oke, kita lanjut. Oh, kembali lagi. Oke, ada variabel kontrol. Kalau variabel kontrol ini variabel yang dikendalikan atau dibuat secara konstan, sehingga tidak akan mempengaruhi variabel utama yang diteliti. Kita masuk ke contoh, penelitian membandingkan kecepatan mengetik siswa SMK dan SMU, maka diperlukan variabel konstan, yaitu naskah yang diketik sama, kemudian mesin ketiknya juga sama, ruang kerjanya bisa sama. Nah, itu nanti kita bisa menelitinya, itu namanya variabel kontrol. Tidak mempengaruhi variabel utama yang diteliti. Oke, sekarang kita masuk ke paradigma penelitian. Paradigma penelitian, ini ada 7 paradigma. Ada 7 paradigma, diantaranya, oke, pengertiannya dulu ya. Paradigma, apa paradigma sepengetahuan sampean-sampean? Pendapat. Pendapat, yang lain? Yang lain? Pola pikir. Oke. Pendapat, pola pikir. Tadi Aim ya? Oke, dapat poin Aim karena aktif. Sama Nadifa ya. Oke, kita pelajari paradigma penelitian ini merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti. Ya, penelitian yang merumuskan paradigma adalah penelitian yang dia bersifat asosiatif. Di sini ada 7 contoh sebuah paradigma penelitian. Ada paradigma sederhana berurutan, paradigma ganda dengan 2 variabel independen, paradigma ganda dengan 3 variabel independen, paradigma ganda dengan 2 variabel dependen, ada paradigma jalur sederhana, ada paradigma jalur sederhana. Kita pelajari satu persatu ya. Oke. Paradigma sederhana, ada variabel X dan Y. Ya.
Semisal di situ X-nya adalah keterampilan kerja, Y-nya produktivitas kerja. Coba mana yang termasuk independen dan mana yang termasuk dependen? Jadi yang mempengaruhi itu apa? Independen ya. Berarti yang termasuk dependen dan independen yang mana? Yang dependen itu produktivitas kerja. Yang X apa ya Y? Yang Y, Y itu apa? dependen. Y itu apa? Dependen. Dependen. Y itu apa? Dependent. 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 Kok bisa dependen? Hmm. Yang Y itu independen, yang X itu dependen, gitu ya. Oke, kalau kita lihat berdasarkan dua variabel ini, antara X yaitu keterampilan kerja dan Y-nya produktivitas kerja. Jadi ada dua rumusan masalah, ya, secara deskriptif dan asosiatif. Tadi kan gitu paradigma, ya toh? Sekarang coba rumuskan masalah ini secara deskriptif. Kalau secara deskriptif, ada dua masalah harusnya, yaitu yang jadi masalah bagaimana kualitas alatnya, bagaimana keterampilan kerjanya, dan bagaimana produktivitas kerjanya. Itu kalau masalah deskriptif. Kalau masalah asosiatif, jadi satu. Asosiatif itu kan berhubungan. Jadi antara dua variabel ini dijadikan satu masalah. Gimana? Coba. Gimana coba? Mas Dian sama Yusuf? Barangkali mau menjawab. Ketawa-ketawa dia. Ayo. Kalau deskriptif itu kan ada dua sendiri-sendiri ya yang jadi masalah. Kalau asosiatif itu kan berhubungan masalahnya. Jadi masalahnya tuh hanya satu. Kalimatnya gimana? Kayak tadi loh saya misalkan malas belajar nilainya turun. Kalau ini ada keterampilan kerja dan produktivitas kerja, berarti masalah asosiatifnya seperti apa? Apakah keterampilan kerja bisa mempengaruhi produktivitas kerja? Kurang tepat sedikit. Sangat lunar. Kalau apakah itu berarti jawabannya ya atau tidak? Tidak ada proses. Bagaimana berarti itu? Bagaimana? Oke, bagaimana hubungan atau pengaruh keterampilan kerja dengan produktivitas kerja yang dihasilkan? Siap. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke, kita lanjut ke paradigma sederhana berurutan. Oke, tambah ada berapa variabel ini? Ada 4. Ada kemampuan, penghasilan, prestasi kerja, sama kesejahteraan. Oke, kalau misal kita jadikan masalah asosiatif ya, masalah asosiatif berarti berhubungan gimana? Kita coba membuat judul skripsi, ya. Itu bisa dijadikan judul skripsi kalian nanti. Kita nyoba belajar merangkai kalimat sehingga bisa menghasilkan suatu penelitian.
Gimana? Ya. Oke, tugas ya. Silakan nanti saya share PPT-nya ini sebagai tugas ya. Membuat masalah asosiatif. Oke, untuk paradigma sederhana berurutan. Biar mempersingkat waktu. Oke, ini kayaknya gampang kalau paradigma ganda dengan dua variabel independen. Oke, untuk paradigma lainnya nanti dibuat tugas saja ya. Oke, siap. Oke, ada 7 tadi paradigmanya. Oke, sekarang kita masuk ke proses penelitian. Tolong yang belum di-mute dulu. Proses penelitian. Oke. Penelitian dilakukan dengan cara ilmiah, sehingga langkah-langkahnya juga harus sistematis gitu ya. Ini adalah proses penelitian dan statistik yang biasanya dilakukan. Pertama, kalau kita meneliti sesuatu, harus punya masalah. Ya, kan nggak mungkin toh kita meneliti sesuatu tanpa ada masalah. Masalah itu apa sih? Masalah itu bisa apa? Bisa dimaksud dengan penyimpangan ya, penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Kalau nggak terjadi berarti ya bukan masalah kalau sudah terjadi. Oke, masalah selanjutnya dipecahkan oleh peneliti melalui sebuah penelitian supaya apa? Supaya arah penelitian menjadi lebih jelas. Oke, saya mau dulu ya. Amanda Nisa. Oke. Oh, no. Supaya apa? Supaya arah penelitian menjadi lebih jelas, maka peneliti perlu berteori ya. Perlu berteori sesuai dengan lingkup permasalahannya. Dengan berteori itu, maka peneliti dapat membangun kerangka pemikiran sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Paham? Oke, kemudian setelah berteori kita perlu menentukan sampel penelitinya. Kita meneliti apa? Misal meneliti satu kelas aja atau meneliti satu sekolah aja. Kalau satu sekolah jelas banyak data yang dibutuhkan. Ya, setelah menentukan sampel, kita baru mengumpulkan data. Kemudian menyajikan data dalam bentuk statistik. Lalu kita baru bisa menganalisis data tersebut yang sudah disajikan. Setelah dianalisis, kita deskripsikan berupa pembahasan. Ya. Setelah kita bahas, baru kita bisa menarik kesimpulan dan saran. Oke, ini kesimpulan dan saran merupakan langkah akhir dari sebuah kegiatan penelitian, yaitu membuat kesimpulan dan memberikan saran-saran. Ya, kesimpulan itu apa sih? Kesimpulan jawaban terhadap rumusan masalah peneliti dengan menggunakan data yang sudah diperoleh. Ya, jadi nggak hanya teori saja yang diperoleh. Jadi kita harus mengumpulkan data dulu, baru kita bisa membahas dan menyimpulkan dan memberikan saran. Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan itu tadi, peneliti memberikan saran-saran. Jadi saran-sarannya itu yang diberikan harus betul-betul dari
hasil peneliti, bukan pemikiran pribadi peneliti tersebut. Oke. Menentukan stempel kita perlu statistik. Nah, statistik gunanya kita mempelajari statistik itu ini. Kemudian mengumpulkan data, kita perlu membuat sebuah instrumen, menyajikan data itu juga perlu statistik, menganalisa data itu juga perlu statistik. Nah, yang perlu instrumen kalau sudah dibuat perlu diuji validasi dan reliabilitas instrumen oleh seorang ahli statistik gitu. Atau ahli yang dianggap lebih tinggi jabatannya dari seorang guru. Bisa dosen, bisa pakar pendidikan dan lain sebagainya. Oh, ini secara deskripsinya ya. Proses penelitian diawali dengan adanya suatu masalah. Oh, benar saya tadi kan. Masalah merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Dilanjutkan dengan perumusan masalah sehingga menghasilkan sebuah hipotesis. Perumusan masalah dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu dengan membaca dan berpikir, kemudian dengan membaca hasil penelitian. Hasil penelitian ini harus dari penemuan-penemuan terdahulu atau penemuan-penemuan yang relevan. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Hipotesis berarti dugaan sementara, gitu ya. Oke, untuk membuktikan dugaan sementara kita sebagai seorang peneliti, yang pertama itu peneliti harus mengumpulkan data pada objek tertentu yang akan diteliti. Yang kedua, bisa juga dengan menggunakan sampel yang diambil. Suaranya Ya. putus-putus. Oh, putus-putus. Oh, sinyal saya mungkin ya. Yang lain putus-putus juga? Iya, Bu. Oh, Iya, Bu. dari tadi apa barusan? Baru, masih baru. Oke, sekarang udah enggak ya? Tes. Oke. Untuk pengumpulan data, maka peneliti perlu menggunakan sebuah instrumen penelitian. Ini peneliti nantinya yang membuat instrumen ya. Instrumen yang baik adalah instrumen yang valid dan reliable. Tadi valid kita sudah mempelajari, reliable juga sudah. Valid itu tepat, sedangkan reliable itu konsisten. Jadi datanya itu tetap. Data yang telah dikumpulkan dari populasi atau sampel selanjutnya dideskripsikan melalui penyajian data, dan untuk penyajian data diperlukan teknik statistik ya, yaitu biasanya dinamakan statistik deskriptif. Ini masih banyak. Oh, no. Kemudian menganalisis data macamnya ada dua, yaitu bisa hipotesis penelitian, bisa hipotesis statistik. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah. Kalau hipotesis statistik dengan keadaan populasi dengan menggunakan data sampel. Dengan demikian penelitian yang melakukan pengujian hipotesis statistik adalah penelitian yang menggunakan data sampel. Oke. Kalau hipotesis statistik itu nanti lebih akurat gitu. Jadi ada taraf kesalahan yang ditetapkan atau taraf signifikasi. Nanti setelah UTS kita akan belajar mengenai cara hipotesis statistik menggunakan software SPSS. Yang kelima, setelah analisis data dilakukan sehingga dapat dibuat keputusan hipotesis yang diajukan, diterima atau ditolak. Selanjutnya memberikan pembahasan. Oh, ini contoh aja. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan dan memberikan saran-saran. Oh, ini apa gunanya statistik dalam sebuah penelitian? Alat untuk menghitung besarnya anggota sampel, kemudian alat untuk menguji validitas, reliabilitas sebuah instrumen. Ya, teknik-teknik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif. Nah, teknik penyajian data ini bisa berbentuk tabel, grafik maupun diagram lingkaran.
Alat-alat untuk menganalisis data seperti menguji hipotesis penelitian. Nah, nanti kita akan mempelajari apa itu korelasi, apa itu regresi, t-test, ANOVA, dan lain-lain. Itu nanti manfaat kita belajar statistika ya. Manfaat statistika dalam penelitian. Kemudian macam-macam statistik. Dalam arti sempit, statistik diartikan sebagai data. Dalam arti luas, statistik diartikan sebagai suatu alat, yaitu alat untuk analisis dan alat untuk membuat keputusan. Oke, jelas suara saya? Halo? Halo, jelas? Kalau nggak jelas langsung bilang ya. Ini suaranya siapa yang kemeresek ini? Sebentar. Yang belum di-mute silakan di-mute dulu. Oh, klik. Ini suaranya siapa ini ya? Ada yang belum di-mute? Oke, ini sudah. Ini sudah. Oke. Tadi ya. Statistik. Statistik ini penyajian datanya bisa berupa deskriptif, bisa berupa inferensial. Inferensial dibagi lagi menjadi parametris dan non-parametris. Nah, ini penjelasannya. Kalau deskriptif yaitu yang statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Tuh. Penggunaan statistik deskriptif antara lain bisa tidak dapat penelitian yang tidak menggunakan sampel. Penelitian dengan menggunakan stempel tetapi tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan untuk populasi. Nanti kita kasih contohnya. Untuk yang statistik inferensial, statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel diambil. Untuk inferensial ini dibagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametris. Kalau parametris ini digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Oke, nanti di pertemuan kedua kita akan membahas apa itu interval, rasio, distribusi normal itu apa ya. Kalau statistik non-parametris digunakan untuk menganalisis data binomial atau dan ordinal dari populasi yang bebas distribusinya. Data ordinal itu contohnya seperti apa ya? Apa ayo? Kalau data ordinal, data yang berjenjang atau berkelompok atau bertingkat. Contohnya juara 1, juara 2, juara 3 itu data ordinal. Ya. Terus contoh lain lagi apa kalau yang data ordinal? Golongan pegawai ya, ada misal PNS, ada golongan 1, 2, 3, 4. Jadi yang dimaksud data ordinal adalah data yang berjenjang atau berkelompok atau berperingkat. Tuh, paham? Paham? Paham, Bu. Oke, kalau Siva matanya masih sembab, bangun tidur ya. Semalam tahajudan sampai jam 3.
Oke, kalau data interval, apa sepengetahuan kalian data interval? Interval, apa? Apa Syifa? Data yang jaraknya sesama tetapi tidak mempunyai nilai 0. Ya. Pada data interval ini walaupun datanya 0 tetapi nilainya tidak 0. Contohnya apa? Kan Bu, sinyalnya ini anjir. Misalnya 0 derajat Celcius, kan? Ya, ternyata masih ada nilainya 0 tersebut. Gitu. Kalau data rasio itu apa rasio? Data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 absolut. Contoh hasil pengukuran panjang, kemudian hasil pengukuran berat. Kalau pengukuran panjang kita biasanya pakai apa? Pakai ukuran meter ya. Kalau berat berarti kilogram. Itu namanya data rasio. Masih banyak. Oke. Data hasil penelitian tadi sudah saya katakan dibagi menjadi dua, yaitu ada data kualitatif dan kuantitatif. Kalau data kualitatif dia berbentuk kalimat, berbentuk kata, berbentuk gambar. Ya. Terus kalau data kuantitatif biasanya data-data tersebut berbentuk angka dan data kualitatif yang diangkakan. Nanti kalau putus-putus bilang ya. Kemudian data kuantitatif sendiri itu dibagi menjadi dua macam. Ada data diskrit, ada data kontinu. Putus-putus, Bu. Putus-putus. Oke, saya ganti ini aja. Ganti wifi. Halo, tes. Saya lanjut ya. Oke, data diskrit dan data kontinu. Data diskrit, data yang diperoleh dari hasil menghitung atau ya. Putus-putus. Oke, sebentar. Ya. Oke, saya lanjut ya. Ada data diskrit, ada data kontinu. Data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang, itu namanya data diskrit. Contoh, jumlah meja itu 20, jumlah orang ada 12, dan lain sebagainya. Data ini sering disebut sebagai data nominal. Nominal itu ya, bukan nominal. Nominal. Kalau data kontinu, data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, pengukuran tadi ada data koordinat, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Nah, ini dijelaskan satu-satu. Kalau data ordinal, data yang berjenjang. Oh, saya tadi bilang data yang berperingkat gitu ya. Data yang berjenjang atau berbentuk peringkat. Contoh, juara 1 lebih baik dari juara 2. Golongan 1 lebih banyak gajinya daripada golongan 2 gitu. Itu data ordinal. Data interval tadi, data yang jaraknya sama tapi tidak mempunyai nilai 0. Pada data ini walaupun datanya 0 tetapi masih mempunyai nilai. Ya tadi 0 derajat Celcius ya.
Kemudian data rasio, data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 absolut. Contohnya hasil pengukuran panjang, hasil pengukuran berat. Tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, ini untuk macam-macam data penelitian. Jika kita buat sebuah diagram, akan berbentuk seperti ini. Macam data terdiri dari kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan untuk penyajian kuantitatif sendiri itu bisa diskrit, bisa kontinu. Kontinu sendiri bisa berupa ordinal, interval, dan rasio. Oke, sudah selesai. Oke, kita masuk ke ini dulu, izin share screen lagi. Udah sarapan belum? Mana ya? Kok ini ada pocong juga? Mana ya? No. Muncul nggak? Oke, langsung aja. Oke, di sini ada Oke, langsung aja. Tadi yang di KD kan sudah. KD sudah. Kemudian kita ke materi. Materi tadi pengertian penelitian juga sudah. Kelihatan nggak, Rek? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Bu. Variabel penelitian juga sudah. Iya. Macam-macam variabel. Oke, paradigma tadi ada 7 ya. Tadi yang ada tugas dari paradigma yang sederhana berurutan sampai paradigma jalur. Oke, kita klik di sini. Coba dengarkan ini. Halo para pembelajar. Suaranya kedengaran? Suara dari YouTube? Belum. Bersama saya Anda dalam seri belajar metode penelitian. Dengar? Nah, setelah Kurang keras, Bu, suaranya. Pelan, Bu. dan bagaimana Oke. Loh, cara sudah untuk full. menentukan judul penelitian yang akan kita lakukan. Nah, Udah kalau full. pertanyaan tentang apa yang akan Anda teliti, maka jawabannya itu berkenaan dengan variabel penelitian. Oleh sebab itu, pada episode 5 kali ini kita akan mempelajari tentang variabel penelitian dan paradigmanya. Nah, jadi variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian kita tarik kesimpulannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa definisi teoritis dari variabel. Karena berat badan sekelompok orang itu bervariasi, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Setelah memahami makna variabel, kita akan lanjut melihat jenis-jenis variabel yang bisa kita tentukan dalam suatu penelitian. Nah, menurut hubungan antara satu variabel dan variabel yang lain, maka macam variabel dalam penelitian itu akan menjadi
itu ada yang disebut dengan variabel independen. Nah, variabel ini sering juga disebut sebagai variabel stimulus atau variabel prediktor atau variabel antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering juga kita kenal dengan istilah variabel bebas. Jadi variabel independen atau variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Ya. Jadi tadi Oke. lanjut ke contoh yang berikutnya. Ini contoh-contoh variabel penelitiannya. Ya. Oke, nanti sampai akhir tolong dilihat ya, supaya lebih jelas. Oke, sekarang saya tutup aja, kembali ke sini. Terus di proses penelitian, ini nanti saya main klik juga. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find Oh, kita masuk ke proses penelitian kualitatif. Paham? Oke. Terus di sini ada sebuah latihan. Halo, dengar suara saya? Dengar, Bu. Oke. Coba pilih yang mana? Dalam pengamatan langsung atau bisa disebut observasi, pengamatan dapat diperiksa atas validitas dan Reliabilitas. Oh, jawaban kamu benar. Suara saya seksi ya. Jawaban kamu benar. Lanjut. Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian disebut tenong. Pengumpulan Apa? Data. Apa? pengumpulan data. Pengumpulan data. Coba kita coba dulu. Jawaban kamu benar. Siap. Udah 100 buat kalian. Udah 2 tok. 2 aja soalnya. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin sudah ya. Saya share screen untuk LKM-nya. Sudah nampak? Sudah. Oh, ini untuk lembar kerja mahasiswa LKM ya. Oh, ini nanti ya tadi yang ada di RPS sudah saya sebutkan. Ini petunjuk pengerjakannya. Ini pertanyaan essay-nya ya. Ya, ini nanti dikerjakan ketika saya tidak ada ya. Di minggu depan. Ya. Ini nggak usah di-print. Nanti cukup ditulis di lembar kertas seperti biasa, nggak harus di sini ya. Paham? Nah, Iya, Bu. ini cuma nanti tak bagikan ke sampean saja. Nih, pahami terlebih dahulu bahan ajar yang sudah diberikan. Pelajari dengan sesama, kemudian kerjakan setiap pelatihan soal untuk mengetahui tingkat pemahaman materi yang sudah saya berikan. Ini ada 5 soal. Nanti saya share juga beserta link yang tadi. Link yang barusan saya share screen-kan. Oke, baik. Itu untuk LKM. Jadi nanti saya share RPS, link, kemudian sama PDF yang ini. Ya. Oke, ada yang ditanyakan untuk tugas hari ini? Itu, Bu, yang masalah-masalah paradigma itu Oh iya. dikumpulkan sekalian. Besok apa? Hari ini. Dikumpulkan sekalian besok. Ya, jadi yang paradigma itu hari ini ngerjakan, nanti malam gitu ya. Terus yang minggu depan LKM itu tadi. Kalau nggak bisa ya minggu depannya lagi nggak apa-apa dikumpulkan yang LKM, yang paradigma yang minggu depan. Ya.
Oke, kalau misalnya yang LKM belum selesai, nggak apa-apa dikumpulkan minggu depannya lagi. Oke, Siap. Bu. Oke, yang belum ke ARS-an silakan. Ada Gus Ali, ada Syifaul, ada Sofan, bukannya sudah kemarin ya? Belum, Sofan belum, Bu. Ini mau bareng-bareng ke sana nanti. Yang di print kan kemarin. Oh, masih di print ya? Iya, Belum Bu. tanda tangan, Bu. Dikasih. Oke. Tanda tangannya semisal ditanda tangani jenenge pripun, Bu? Iya, nanti saya Soalnya tanda Pak tangan. Ulul. Soalnya wali dosen saya itu Pak Ulul, Bu. Tuh, yang udah minta izin ke Pak Ulul. Yang katanya Pak Ulul tidak bisa di kampus gitu. Oh, nggak bisa ke kampus. Nggak bisa. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting Samen bilang ke Pak Ulul dulu. Terus bilang kalau diwakilkan sama Bu Eli gitu aja ya. Siap. Oke, saya tunggu kehadiran kalian di kampus tercinta. Oke, sampai jumpa. Yang nggak hadir ini siapa ini? Siapa tadi yang nggak hadir? Itu Bu Diva. Nadifa tadi hadir. Oh, tapi sekarang oh iya Bu Adit. Cuma koneksinya saja yang tidak bisa. Hadir semua berarti ya? Iya, Bu. Ayo, Muhammad Sofan, Mega Ariska, Yusi, tolong diaktifkan kameranya. Iya, dalam, Bu. Akan saya capture. Yeah, capture. Oke, satu. Yusi mana? Mohon maaf, Bu, nggak bisa dinyalakan. Nah, kenapa? Button kepireng. Ayo, satu. Kasih ekspresi terbaik kalian di hari ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, saya kirim. Saya sebentar. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian semuanya. Jangan lupa nanti PDF atau sharean yang saya kasih dipelajari lagi ya. Sama tugasnya dikerjakan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian apa ini? Live, nggak apa-apa.